Walau rintangan menghadang, masalah ku hadapi, semua kan ku terjang, hadapi dunia ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam segala hal ya. Mungkin dari kalian semua sudah bosan kali ya dengan anime detektif yang dari Saban tahun sampai detik ini sekarang pun belum tamat. Mungkin pas ikutan 10 Years Challenge pun masih gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Nah, kali ini kami akan memberikan rekomendasi beberapa anime tentang cerita detektif yang langsung tamat dan ceritanya cukup seru. Nah, langsung saja ya, tanpa babi bu, ini dia. Yang pertama, Terror in Tokyo atau Yankyo no Terror. Anime ini bercerita tentang dua orang remaja lelaki yang bernama Nine dan 12, yang dimana saat kecil keduanya dijadikan sebagai bahan eksperimen untuk sebuah obat yang membuat mereka menjadi jenius atau berbakat dalam hal tertentu. Karena melihat teman-teman mereka satu persatu meninggal, mereka pun melarikan diri. Dan ketika remaja, mereka kembali ke Tokyo untuk balas dendam dengan orang-orang yang terlibat dalam eksperimen tersebut dengan cara melakukan teror di mana tempat orang-orang tersebut memiliki pengaruh besar. Misalnya, gedung pemerintahan dan kantor polisi. Untuk mencegah adanya korban jiwa, mereka memberikan petunjuk melalui sebuah unggahan video yang berupa sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Adapun seseorang yang selalu berhasil memecahkan teka-teki tersebut bernama Kenjiro Shibazaki. Dia merupakan seorang detektif yang hampir pensiun karena pernah terlibat konflik dengan pemerintahan. Asli nih, anime bikin saya mewek ya, terutama dengan kisahnya Nine sama 12. Mereka tuh gak mau apa-apa, mereka tuh cuma mau diakui keberadaannya dan orang-orang yang terlibat diadili seadil-adilnya. Yang kedua, Psycho Pass. Aku nggak tahu ya mereka tuh hidup di zaman apa dengan peralatan yang begitu canggih, mungkin sekitar abad 22 lah. Tapi jujur aku nggak mau hidup di zaman itu. Kenapa? Karena di sana orang-orang itu kehilangan rasa kewaspadaannya dan percaya semua orang itu baik kalau sebuah sistem yang bernama Sibyl menilai dengan berbagai perhitungan dan mengeluarkan nilai koefisien kriminal yang rendah, orang itu bukan ancaman. Awalnya, mereka hidup benar-benar damai, sampai seorang bernama Makishima Sogo itu muak dengan kehidupan kayak gitu. Apalagi sistem Sibyl ini juga nggak bisa menilai dia. Dan dia pun merencanakan berbagai tindakan kriminal serta berencana untuk mengungkap ke masyarakat luas tentang sistem tersebut. Bahkan karena nilai koefisien kriminalnya yang rendah, dia jadi tidak terlacak dan leluasa merencanakan tindakannya. Tapi dia bukan main karakter ya, tapi saya suka dia kok. Ceritanya sendiri tentang seorang inspektur baru di salah satu divisi Biro Keselamatan Publik yang bernama Akane Tsunemori, yang dimana pekerjaannya itu mengawasi para penegak yang merupakan kriminal laten yang salah satunya bernama Shinya Kogami. Jujur ya, aku suka dengan pengembangan karakter dari Akane ini. Awal cerita, aku pikir dia itu bakalan jadi beban, mungkin karena masih baru, jadi dia sangat ragu untuk bertindak. Dan apa-apa harus sesuai dengan teori atau SOP. Tapi semakin cerita berlanjut, Akane ini makin memahami keadaan orang-orang di sekitarnya, terutama Kogami. Bahkan dia rela menjadi boneka Sibyl asal si Kogami ini gak dimusnahin. Pokoknya, tonton sajalah animenya kalau kalian suka dengan cerita yang mengandung banyak plot twist. Yang ketiga, ada Detektif Skulky. Ini anime udah lama banget ya. Waktu kecil nonton anime ini di channel Ikan Terbang. Tapi masih oke lah buat ditonton sekarang. Anime ini bercerita tentang seorang remaja yang bercita-cita ingin menjadi detektif yang bernama Kyu Renjo. Dan dia pun masuk ke sekolah detektif. Lebih tepatnya Dan Detective School atau disingkat DDS. Anehnya, dia gak masuk kelas reguler, tapi dia malah masuk ke kelas khusus, yaitu kelas Q, yang berisi dengan siswa-siswa dengan bakat tertentu. Di antaranya, Megumi Minami yang punya ingatan super. Narusawa Kajuma, dia itu seorang pemecah kode atau hacker gitulah.
Ada Toyama Kinta, seorang ahli bela diri, dan Ryu Amakusa, si jenius dalam berhitung dan menganalisa. Nah, ceritanya agak mirip sama anime detektif sebelah ya, di mana mereka ini memecahkan berbagai kasus pembunuhan yang direncanakan oleh organisasi yang bernama Meosei. Bedanya, yang ini udah tamat, yang itu belum. Alurnya sendiri, aku agak lupa ya, karena udah lama banget. Yang keempat ada Ango. Anime yang tayang tahun 2011 bercerita tentang seorang mantan atlet renang bernama Shinjiro Yuki, yang setelah berakhirnya perang Jepang dia memutuskan untuk menjadi seorang detektif. Dibantu oleh partnernya seorang iblis bernama Inga. Yang mana apabila Inga sudah bertanya, siapapun harus menjawabnya. Selain itu ada juga Kaiso Rinroku, seorang ketua JJ System, di mana dialah yang memonopoli seluruh infrastruktur komunikasi dan teknologi pasca perang di Jepang. Dirinya juga kadang diminta oleh kepolisian Jepang untuk mengungkap beberapa kasus kriminal. Nah, Yuki ini sangat membenci Rinroku karena merasa ada yang disembunyikan oleh Rinroku ini. Ditambah, menurutnya Rinroku ini sepertinya mengincar Beteno yang menurut Inga, Beteno adalah seorang dewa yang memiliki kekuatan di mana setiap kata-kata si pemilik Beteno ini akan menjadi kenyataan. Gimana? Keren kan animenya? Deduksi untuk setiap kasusnya oke. Apalagi pas bagian deduksi dari Yuki yang meleset itu emosinya dapet banget. Nice lah pokoknya. Apalagi banyak plot yang cukup membuat kami harus berpikir karena alurnya yang cepat dan di akhir pertarungan antara Inga dan Beteno yang oke. Yang kelima ada ID Infended. Mecahin kasus pembunuhan di dunia nyata, itu mah biasa. Ini anime mecahin kasusnya di dunia alam bawah sadar loh. GG nggak tuh? Walaupun sebenarnya cukup bikin pusing sih. Jujur saja ya, kami harus menontonnya lebih dari satu kali untuk mengerti dari alur cerita film ini. Dan sampai detik ini pun, kami masih belum terlalu mengerti alurnya. Jadi, ini anime bercerita tentang terjadinya serangkaian pembunuhan berantai yang brutal dan tidak masuk akal. Nah, di sini kepolisian dengan memanfaatkan kemajuan teknologinya menggunakan sebuah alat untuk masuk ke dalam alam bawah sadar si pelaku untuk mencari tahu informasi si pembunuh. Tapi, untuk masuk ke dalam alam bawah sadar atau di anime ini disebut dengan Ido itu, mereka harus mencari partikel kesadaran dari si pelaku menggunakan alat bernama Wakamusubi. Nah, nanti partikel ini ditransfer ke sebuah sistem yang bernama Miju Hanome. Nah, tugas sang detektif dimulai di sini. Sang detektif sendiri bernama Akihito Narihisago, tapi ketika masuk ke Ido, dia bernama Sakaido. Di dalam Ido ini, nantinya Sakaido, sang detektif jenius, tidak bisa mengingat apapun, sampai dia bertemu dengan Kaeru yang telah tewas. Sakaido harus memecahkan bagaimana Kaeru ini mati dan dari analisa Sakaido inilah kepolisian bisa menyelidiki segala informasi yang berkaitan dengan si pelaku. Mulai dari motif si pelaku sampai si pembunuh pun bisa diketahui. Sebenarnya anime ini cukup simpel gitu, tapi alurnya yang bikin pusing. Apa otak kami saja ya yang gak nyampe alias lemot? Jujur saja, kami pusing dari awal mengenai siapa itu Kaeru, karena setiap pembunuhan yang terjadi selalu ada Kaeru di dalam Ido. Lalu siapa itu John Walker? Lalu kenapa Akihito yang bisa masuk ke dalam Ido? Nah, jawabannya semua akan terjawab seiring berjalannya ini anime. Apalagi akhir-akhir episode membuat kami pusing. Bayangin deh, ada Ido di dalam Ido dan kembali ke masa lalu juga. Makanya mari kita tonton sama-sama anime ini, biar kita sama-sama pusing. Apalagi tiap kasus selalu ada musik yang menurut kami oke banget untuk didengarkan. Yang keenam ada Gothic. Anime tahun 2011 ini berlatar tahun 1924 setelah Perang Dunia.
bercerita tentang seorang murid pindahan asal Jepang yang pindah ke Eropa, tepatnya negara Saubure, yang bernama Kuzo Kazuya si super beban. Kujo ini mendapat julukan The Dark Diver atau malaikat maut oleh teman-temannya karena di mana ada dia, di situ ada kasus pembunuhan. Ya, kayak anime sebelah lah. Lalu, Kujo tanpa sengaja bertemu di lantai atas perpustakaan dengan Victoric de Blois. Victoric ini anak yang sangat jenius dan bisa memecahkan berbagai macam kasus, tapi senang menyendiri. Sementara kakak tirinya bernama Greville, seorang inspektur. Nah, Greville ini selalu meminta bantuan Victoric untuk memecahkan berbagai macam kasus. Bukan hanya kasus pembunuhan, tapi ada juga kasus mistis di dalamnya. Nah, disinilah petualangan Kujo dan Victoric ini dimulai. Gimana ya? Sebenarnya anime ini cukup oke, walaupun di pertengahan agak membosankan ceritanya. Kujo yang benar-benar super beban, Victoricun yang super jenius tapi nyebelin, ada cinta segitiganya walaupun di akhir Kujo dan Victoricun berakhir bahagia. Ada unsur politik juga yang cukup kental. Mistisnya juga ada, tapi ada bagian sedihnya juga pas bagian ibu Victoric. Pokoknya mah segalanya ada deh. Dan tentunya si paling nyebelin adalah Kujo si super beban. Victoriku! Yang ketujuh ada Boku Dakegai Naimachi. Sepertinya semua sudah tahu ya mengenai anime ini. Anime bergenre time travel ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Satoru Fujinuma. Dia bercita-cita menjadi seorang mangaka. Dia sendiri bekerja sebagai pengantar makanan. Dan hal yang tidak biasa terjadi ketika dirinya pulang ke apartemen, dia melihat ibunya telah terbunuh. Satoru yang masih melihat ada jejak pelaku pun langsung mengejar pelaku. Tapi nasib sial menimpa dirinya dan dia malah dituduh sebagai pelaku. Saat akan tertangkap, kejadian tak terduga terjadi, di mana dirinya kembali ke masa lalu, tepatnya saat dia masih kelas 5 SD. Dan kisah perjuangan Satoru pun dimulai untuk menyelamatkan teman-temannya yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Di antaranya ada Kayo, seorang siswi cantik yang selalu sendiri dan menjadi korban. Satoru ini bahkan harus mengulang waktu beberapa kali untuk menyelamatkan Kayo. Satoru ini benar-benar bertekad banget ya, karena dia yakin dengan menyelamatkan Kayo ini, dia akan menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Satoru pun akhirnya tahu kenyataan pelaku yang sesungguhnya adalah orang yang terdekat yang seharusnya melindungi mereka. Dan saat pelaku mengaku, dia dan Satoru terlibat kecelakaan yang mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi jatuh ke sungai. Di sini aku agak lupa ya, jatuh ke sungai atau laut, pokoknya jatuh ke air gitu deh. Sampai akhirnya Satoru kembali terbangun di tubuhnya yang sudah dewasa. Satoru pun bercerita pada teman-teman dan ibunya siapa pelaku tersebut. Dan Satoru yakin jika sekarang pelaku sedang mengincar dirinya. Karena itu, dia membuat rencana untuk menangkap basah si pelaku. For your information ya, anime ini juga diangkat jadi live action loh, tapi ada beberapa perbedaan dengan animenya. Tapi aku nggak akan bahas di sini ya, karena pasti kepanjangan. Nah, segitu saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi anime lainnya seperti Detektif Conan, Death Note, Detektif Kindaichi, Bungo Stray Dogs, dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terus tolong komen kalian ya, siap apa yang mau dibahas nanti kita coba bahas, oke?